Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferawati. Saya mahasiswi S1 Kebidanan dari Unisula. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi atau konseling mengenai perawatan sehari-hari kepada bayi, balita, kemudian anak prasekolah. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu perawatan sehari-hari yang dilakukan kepada ibu, kepada si bayi, balita, anak prasekolah yang terdiri dari pola nutrisi, pola eliminasi. Pola eliminasi itu ada BAB, BAK, kemudian toilet training, pola tidur, kemudian kebersihan diri, kenyamanan, keamanan, agar kebutuhan pertumbuhan dan perkembangannya bisa optimal. Selanjutnya kita bahas satu persatu ya dari perawatan sehari-hari yang sudah saya sebutkan. Yang pertama yaitu perawatan nutrisi. Untuk nutrisi bayi kurang dari 6 bulan diberikan ASI eksklusif, yaitu diberikan ASI saja sampai usia 6 bulan, tidak diberikan makanan tambahan apapun. Kemudian pada usia 6 sampai 12 bulan diberikan ASI, kemudian makanan pendamping ASI dengan teksturnya halus kemudian sampai kental. Contohnya itu ada bubur sumsum, kemudian tim, pur buah. Pada bayi usia 1 sampai 2 tahun diberikan ASI, kemudian makanan keluarga, selingan, buah, sayur-sayuran, ini dalam porsi setengah piring 3 kali sehari, kemudian bisa ditambah susu formula. Selanjutnya pada anak prasekolah atau pada usia 3 sampai 5 tahun diberikan makanan keluarga setengah sampai 1 piring. Yang perlu diperhatikan yang pertama, makanannya harus bervariasi, jadi si bayi atau anaknya itu tidak jenuh, jadi selalu makan dengan lahap. Kemudian hindari bahan pengawet, garam, dan bumbu berlebih. Untuk anak usia prasekolah pada usia 3 sampai 5 tahun kita bisa ajari anak makan menggunakan sendok. Nah, ini makan sendiri menggunakan sendok dan minum dengan menggunakan gelas. Untuk menghindari tersedak saat makan, kita bisa memberi makanan dengan potongannya yang kecil. Nah, untuk perawatan eliminasi pada bayi, BAB-nya 3 sampai 5 kali sehari, untuk BAK-nya 8 sampai 12 kali per hari. Untuk balita, BAB-nya 1 sampai 3 kali per hari, BAK-nya 6 sampai 8 kali sehari. Kemudian pada prasekolah, pada anak prasekolah BAB-nya 1 sampai 2 kali. 1 sampai 2 kali per hari, BAK-nya 4 sampai 5 kali per hari. Nah, yang harus diperhatikan pada pola eliminasi yaitu segera ganti popok jika basah atau jika setiap 2 jam sekali. Kemudian ajarkan anak toilet training, yaitu dengan mendudukkan di toilet sebelum mandi pada pagi hari agar si anak terbiasa. Selanjutnya pola istirahat dan tidur. Untuk bayi kurang dari 3 bulan tidurnya 3 sampai 4 jam. Untuk bayi usia 4 bulan sampai 6 bulan tidurnya 6 sampai 8 jam untuk tidur malam, kemudian pada tidur siang 2 sampai 4 jam. Untuk balita itu tidurnya 12 sampai 13 jam sehari. Untuk tidur siangnya 1,5 sampai 3,5 jam. Untuk anak prasekolah yaitu pola tidurnya 11 sampai 12 jam per hari. Untuk tidur siangnya 1 sampai 2 jam. Yang harus diperhatikan sebelum anak tidur yaitu pastikan anak tidak lapar, kemudian popoknya harus kering dan tempat tidurnya nyaman. Kemudian pastikan suasana tenang, kemudian posisi tidurnya nyaman dan tenang. Kemudian beri sentuhan sebagai pengantar tidur. Bacakan dongeng pada anak prasekolah. Kemudian yang paling penting ini biasakan anak itu buang air kecil terlebih dahulu ya. Selanjutnya personal hygiene atau pola kebersihan diri, mandi 2 kali sehari, mencuci rambut, kemudian menggosok gigi. Kita bisa mengajarkan menggosok gigi, kemudian mengajari anak cuci tangan, kemudian ganti pakaian apabila pakaiannya sudah kotor, kemudian memotong kuku-kuku setiap 1 minggu sekali. Selanjutnya keamanan. Yang pertama, jangan mengguncangkan bayi karena akan
berdampak kepada kerusakan otak. Kemudian tidurkan bayi dalam posisi terbaring tanpa bantal. Kemudian jangan biarkan bermain dengan alat yang berbahaya, misalkan itu benda tajam, kemudian yang dialiri arus listrik, kemudian barang-barang yang mudah tertelan. Kemudian jangan memegang makanan panas saat berada di dekat si bayi atau anak atau saat menggendongnya. Kemudian beri imunisasi sesuai jadwal yang diberikan oleh dokter. Kemudian jauhkan dari orang-orang yang terkena infeksi, kemudian jauhkan dari asap rokok, kemudian jauhkan dari lantai yang basah atau licin. Beri tempat tidur dengan pegangan di sampingnya, kemudian beri penjelasan kepada anak agar tidak mengikuti ajakan dari orang lain atau dari orang-orang yang baru dikenalnya. Nah, selanjutnya kenyamanan. Peluk bayi dengan kasih sayang jika bayi menangis atau saat bayi mau tidur. Kemudian beri pakaian yang nyaman, aman, kemudian menyerap keringat. Kemudian tidak memberikan perhiasan kepada bayi atau anak ya, karena itu akan menimbulkan ketertarikan dari luar yang bisa berpengaruh ke anaknya. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Semoga sedikit informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.